Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai malam hari ini alhamdulillah kita semuanya masih diberikan umur, usia, insyaallah mudah-mudahan usia kita usia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan undang teman-teman kita ke video ini, ke live ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Kita akan melanjutkan fadilah amal yang sangat kita bisa praktekkan insyaallah. Sambil kita sebarluaskan video ini, kemudian undang teman-teman sahabat-sahabat ke komentar ini. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya sahabat-sahabat? Mudah-mudahan senantiasa diberkahi kehidupannya, ditenangkan jiwanya, diharmoniskan rumah tangganya, dan mudah-mudahan kita diberikan jiwa yang lembut, yang semakin baik dari hari ke hari, akhlak kita semakin ingat kepada Allah. Dan mudah-mudahan mungkin ada sahabat yang masih di perjalanan, yang sudah di rumah, yang masih di kerjaannya, yang sedang berekreasi, sedang represi. Mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan dan aktivitas yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Fadilah Amal halaman 406, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Dari Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang tidak berzikir, yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang hidup adalah orang yang berzikir, orang yang berzikir adalah orang yang dikatakan hidup, dan orang yang tidak berzikir adalah orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Baihaqi. Allahu Akbar. Setiap orang sangat menyukai kehidupan dan takut kematian. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang tidak berzikir kepada Allah adalah orang yang hidup tetapi dianggap mati. Jadi sia-sia kehidupannya bagi siapa saja yang masih hidup tapi tidak ingat kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupanku kini bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang telah berjumpa dengan kekasihnya. Sahabatku, baginda yang mulia Rasulullah SAW di dalam hadis tadi bahwa perumpamaan orang yang berzikir itu ibarat orang yang hidup. Orang yang tidak zikir ibarat orang yang mati, berarti mayit. Seakan-akan kita mayit yang berjalan kalau kita tidak ingat kepada Allah. Maka mari kita sama-sama membiasakan diri ketika kita di jalan ingat Allah, berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, sedang melihat ikan ingat Allah, melihat makanan ingat Allah, melihat apapun mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang dikatakan mati tapi masih hidup jasadnya, tapi dikatakan mati. Karena zikir itu adalah pupuk untuk menghidupkan hati. Supaya hati kita tetap hidup, maka berzikir, ingat kepada Allah, maka akan menghidupkan hati kita. Sahabatku, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah itu benteng buat kita, perisai buat kita. Lupa ke Allah itu jebol pertahanan benteng kita yang mudah akan diganggu oleh setan, mudah diganggu oleh iblis ketika kita tidak ada pertahanan dalam diri kita. Pertahanan yang sebenar-benarnya adalah zikrullah. Nutrisi hati adalah zikrullah. Yang membuat Allah dekat dengan kita zikrullah. Dan yang membuat kita sehat zikrullah, yang membuat kita kuat zikrullah, yang membuat kita tenang, tentram, bahagia dan optimis zikrullah. Maka ketika kita lupa dengan zikir kepada Allah, maka sesungguhnya kita sedang mematikan hati kita. Ruh kita akan mati, hati kita, jiwa kita akan mati. Oleh sebab itu, kenapa kita harus bertemu dengan orang-orang yang soleh? Karena kalau melihat orang yang soleh, ingat Allah. Harumnya orang yang soleh juga parfumnya ingat Allah. Melihat baju orang yang soleh, ingat Allah. Maka beruntunglah kita, andai kata kita berkumpul, berkomunitas, berteman, bersahabat, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena akan selalu teringat kepada Allah. Sahabatku, kita sholat supaya ingat Allah, kita ngaji supaya ingat Allah,
kita diberikan sakit supaya ingat Allah, kita diberikan kesulitan supaya ingat Allah, dan kita diberikan kebahagiaan supaya ingat Allah. Semuanya supaya ingat Allah. Kalau ingat Allah selalu, susah lupanya. Ciri-ciri berarti orang tersebut sudah luar biasa ma'rifatullahnya. Jadi sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketentraman, ketenangan bagi yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan jiwa siapapun dia kalau tidak diisi dengan zikrullah hatinya. Zikrullah bukan hanya manusia yang zikir kepada Allah. Angin, api, air, kemudian tanah, semuanya berzikir kepada Allah. Burung-burung berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Pohon-pohon bertasbih kepada Allah. Ikan bertasbih kepada Allah. Semuanya, hewan, makhluk apapun bertasbih kepada Allah. Nah, kita takut kepada virus. Padahal virus bertasbih kepada Allah. Maka berzikirlah kita kepada Allah. Maka virus itu dalam genggaman Allah. Kuman itu dalam genggaman Allah. Andai kata virus itu diperintah oleh Allah untuk membuat kita sakit, maka kita akan sakit. Tetapi ingat kepada Allah, maka sakitnya itu sebagai nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua berzikir kepada Allah, maka sesuatu akan memberikan madarat buat kita tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Maka dari itu, mari kita mulai sama-sama. Apapun yang kita lakukan, sedang apapun, kita selalu ingat hati kita kepada Allah. Kita isi setiap napas kita menyebut asma Allah, 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 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Setiap detak jantung kita isi dengan detakan sallallahu alaihi Muhammad, bersolawat kepada baginda yang mulia, supaya tidak diisi oleh setan, tidak diisi oleh iblis. Karena bagaikan hati kita, jiwa kita bagaikan rumah. Bayangkan rumah kosong 10 tahun, kira-kira diisi oleh siapa? Oleh makhluk gaib, setan, iblis dan sebagainya akan mengisi rumah yang kosong. Dan diri kita, jiwa kita bagaikan rumah. Kalau tidak diisi dengan kalimat Allah, tidak diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, maka akan diisi oleh setan, oleh iblis. Ketika jiwa kita diisi oleh iblis, maka akan dikendalikan oleh dia. Mata kita dikendalikan sama dia, tangan dan kaki kita dikendalikan sama dia, pikiran kita dikendalikan sama dia. Kalau sudah dipegang hati kita, jiwa kita, maka akan mengendalikan keseluruhannya. Maka dari itu, mari kita sama-sama untuk saling mengingatkan, supaya senantiasa selalu ingat kepada Allah. Status-status kita bikin membuat orang yang membacanya ingat kepada Allah. Maka 1 juta orang melihat status kita, membaca status kita atau video kita di IG, di Facebook, di YouTube, di WA, membuat orang itu ingat kepada Allah. Maka orang itu, 1 juta orang tersebut akan menjadi saksi bahwa akan memberikan pahala-pahala mereka kepada kita tanpa mengulangi pahala mereka. Iya, luar biasa. Dakwah saat ini kalau mau mencari rahmat Allah, mau mencari pahala yang banyak, zaman saat ini sangat mudah, sahabat. YouTube bisa kita jadikan alat untuk mencari pahala. Facebook juga sama. Kemudian IG juga sama. Kalau mau dijadikan untuk mencari dosa juga gampang. Kita jadikan Facebook kita, YouTube kita, WA kita, IG kita untuk membuat orang yang membaca dan melihatnya membuat lalai kepada Allah, membuat jauh dari Allah, membuat bergantung kepada selain Allah, membuat berharap kepada selain Allah, membuat takut kepada selain Allah. Maka itulah cara tercepat untuk menumpuk dosa kita.
Bahkan kalau kita mengajarkan sebuah kejahatan, menunjukkan sebuah keburukan, kemudian ada 1.000.000 orang mengikutinya, maka 1.000.000 royalti dosa akan mengalir ke kita, naudzubillah min dzalik. Sebaliknya, kalau kita menunjukkan, memberikan informasi, memberikan nasihat, memberikan kata-kata yang baik, yang mengajak kepada kebaikan, maka ada 1.000.000 orang melakukan kebaikan itu, maka 1.000.000 pahala buat kita. Allahu Akbar. Indahnya itu ilmu dari Rasulullah SAW. Maka umatnya Nabi Musa ribuan tahun, umatnya Nabi Nuh ribuan tahun, tetapi umatnya Nabi Rasulullah SAW itu 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun. Tetapi pahalanya bisa mengalahkan orang yang diberikan usia ribuan tahun. Bagaimana caranya? Dengan berdakwah. Bayangkan, almarhum Zainuddin MZ, Kiai Haji Zainuddin MZ, almarhum UJ, beliau sudah di alam barzah, tapi karena selama hidupnya beliau menyebarluaskan di YouTube, menyebarluaskan di kaset, di DVD tentang ceramah-ceramah tausiah, tentang syair-syair yang mengajak kepada Allah, yang mengingatkan kepada Allah. Tausiah-tausiah, ceramah-ceramahnya masih digunakan oleh orang sampai detik ini. Padahal Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum itu sudah lebih dari 30 tahun wafat. Allahu Akbar. 30 tahun ya? Sebentar. Berapa tahun ya? 10 tahun? Apa 5 tahun, lupa saya. Tetapi beliau ratusan juta orang setiap ada yang tobat gara-gara melihat tausiah beliau. Setiap ada yang baca Al-Quran setelah wasilahnya melihat dan mendengarkan tausiah beliau, atau nyanyian UJ, syair-syairnya menggugah jutaan orang taat kepada Allah. Masya Allah, aliran pahala begitu luar biasa. Tapi bandingkan dengan orang yang selama di dunianya mengajak terus kepada kemaksiatan, menunjukkan kemaksiatan, membuat syair-syair lagu yang membuat lupa kepada Allah, membuat kemaksiatan, video-video yang membuat orang terangsang untuk melakukan hal maksiat, maka begitu mereka wafat di alam barzahnya akan mengalir jutaan dosa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, gara-gara videonya, kontennya, gara-gara gambarnya, tulisan-tulisannya, membuat orang itu maksiat kepada Allah. Allahu Akbar. Maka dosanya akan mengalir kepada orang tersebut. Bisa di stop tidak? Tidak, sahabat. Andai kata sudah masuk ke medsos, mana bisa di stop sampai kiamat. Selama masih ada medsos, itu akan terus mengalir dosanya. Maka dari itu, mulai saat ini mari kita bikin royalti pahala. Ayo bersama-sama dengan saya. Apa yang kita bisa lakukan? Dengan tulisan, tulislah yang baik-baik. Dengan video, bikin video yang baik-baik. Dengan apapun, ajak kebaikan, ajak kepada Allah, ingatkan kepada Allah, bikin sholawat. Yang bisa menciptakan lagu, ciptakan lagu yang syairnya membuat orang yang mendengarnya ingat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka Allahu Akbar akan mengalir pahalanya. Demikian sahabat, mudah-mudahan kita dirahmati Allah dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Eko Racing Grobogan hadir, barakallah. Bapak Bu Nini, waalaikumsalam Ciamis. Ibu Sri Sukabumi Sukaharja, barakallah. Ibu Yasa, Pak M Yasa Bandung. Bu Lestari, Bu Yuli Ibrahim, Masya Allah, barakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.